Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita belajar, mari kita bersama-sama berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Silakan kepada ketua kelas Aga Arianda untuk memimpin doa. Sebelum belajar, marilah kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih kepada Aga. Sebelum kita belajar, saya akan mengecek kehadiran kalian. Di mana kehadiran kalian di Google Meet ini akan saya catat dalam absen kita per hari-hari ya. Oke. Adrian. Hadir, Aga Arianda. Hadir, Mem. Dava Ihsan. Hadir, Mem. Dela. Hadir, Mem. Febri Anissa. Hadir, Mem. Asma Dinata. Hadir, Mem. Nah. Oke. Pelajaran yang lalu kita sudah mempelajari tentang pemodelan perangkat lunak atau model rekayasa perangkat lunak, di mana pemodelan tersebut ada beberapa bagian, yaitu pemodelan proses, kemudian pemodelan analisis, kemudian pemodelan data, pemodelan fungsional. Nah, di dalam pemodelan fungsional ini kita sudah belajar sistem yang berbasis prosedural ya, prosedural, di mana ada analisis kebutuhan, kemudian ada desain, ada perawatan, kemudian ada pemeliharaan. Nah, kita sekarang masuk ke tahap desain, yaitu membuat data flow diagram. Ada yang tahu nggak data flow diagram itu apa? Ada yang tahu? Silakan dijawab. Enggak, Mem. Oke, baiklah. Karena kalian belum memahami data flow diagram, jadi kita, saya akan share materi tentang data flow diagram, apa itu data flow diagram, agar lebih paham bagaimana cara membuat data flow diagram. Sebentar, saya share screen-nya. Nah, sebelum belajar apa itu data flow diagram, kita harus tahu dulu tujuan pembelajaran, kemudian indikator pencapaian kompetensi. Indikator pencapaian kompetensi yang harus kalian tahu itu ada 4, di mana terbagi dari IPK pengetahuan. Itu ada mengidentifikasi data flow diagram, kemudian ada yang kedua menjelaskan data flow diagram, kemudian bagian keterampilan, kalian harus tahu membuat diagram data flow diagram, kemudian mengembangkan hasil rancangan data flow diagram. Itu IPK atau indikator pencapaian kompetensi. Nah, yang kedua ada tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran ini diambil dari indikator pencapaian kompetensi. Nah, sekarang kita masuk ke materi inti, yaitu apa itu data flow diagram. Data flow diagram adalah representasi grafik dari sebuah sistem, menggambarkan komponen-komponen sebuah sistem, di mana aliran-aliran data dari komponen tersebut ada asal, tujuan, dan penyimpanan. Nah, fungsinya ada 2. Yang pertama, menggambarkan fungsi-fungsi yang mentransformasikan aliran data. Yang kedua, memberikan indikasi mengenai bagaimana data ditransformasikan. Oke, bagaimana langkah-langkahnya? Nah, kita bisa lihat di video tentang bagaimana langkah-langkah membuat DFG sederhana. Silakan.
Nah, kita sekarang masuk tahap desain. Jadi setelah clear sistem yang akan dibangun itu seperti apa, maka langkah berikutnya adalah melakukan desain. Nah, desain ini disusun berdasarkan analisa kebutuhan yang sudah dibuat sebelumnya. Jadi desain merupakan penggambaran atau pembuatan sketsa atau pengaturan dari beberapa elemen yang terpisah dalam satu kesatuan utuh sistem informasi. Itu tahap desain. Nah, desain ada banyak sekali memang sebenarnya. Ada yang namanya desain proses, ada yang namanya desain database, ada yang namanya desain tampilan atau interface, ada lagi yang namanya desain arsitektur misalnya. Nah, yang akan kita bahas kali ini adalah tentang data flow diagram atau salah satu bentuk dari desain alur data. Data flow diagram merupakan alat perancangan sistem yang berorientasi pada alur data dengan konsep dekomposisi untuk penggambaran analisa maupun rancangan sistem agar mudah dipahami baik oleh pembuat maupun pemakai program. Untuk pertemuan ini, saya akan membagi kalian menjadi 5 kelompok yang terdiri dari 5 orang sampai 6 orang. Nah, kalian nanti setelah ada di kelompok bisa menggunakan WhatsApp buat kelompok masing-masing, WhatsApp grup masing-masing, di mana terdiri dari anggota kelompok kalian. Nanti saya share di grup WhatsApp. Kalian bisa cari sumber belajar yang lain, bisa dari YouTube, kemudian bisa dari internet, bisa dari browser. Nanti kalian cari sumber belajar. Kemudian saya akan membagikan LKPD atau lembar kegiatan peserta didik, di mana di situ ada pertanyaan-pertanyaan yang harus kalian jawab. Nah, LKPD tersebut hasilnya kalian kirimkan melalui email pribadi ke saya, dan pertanyaan di LKPD tersebut untuk keterampilan, untuk pekerjaan kelompok, kalian bisa kirimkan melalui blog pribadi kalian masing-masing. Jadi kalian buat kelompok, kemudian buat WhatsApp grup kelompok, kalian buat kalian buat tugas keterampilan, kemudian kalian upload di blog. Sementara esainya kalian jawab melalui email. Seperti itu ya. Nah, dari pelajaran yang tadi, apakah ada yang mau menyimpulkan apa-apa saja yang sudah kita pelajarin? Baik, saya simpulkan materi kita hari ini, bahwasanya hari ini kita belajar tentang data flow diagram, di mana data flow diagram adalah diagram yang mengandung komponen-komponen sebuah sistem. Nah, sistem tersebut akan digunakan oleh pemilik institusi untuk melihat informasi. Jadi sebelum kita membuat sebuah sistem, kita harus membuat data flow diagram. Oke, untuk materi selanjutnya, kita akan belajar tentang data flow diagram level 1 atau data flow diagram yang lebih kompleks. Kepada Aga Arianda untuk memimpin doa sebelum mengakhiri materi pelajaran. Kepada Aga Arianda, silakan. Sebelum pulang, marilah kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.